Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Live Stream Studio bersama saya Ipay. Hari ini saya sedang berada di proyek yang kemarin sudah kita ukur ya. Kemarin sama tim pengawas dan engineer sudah diukur. Sekarang proyek ini sudah mulai ke tahapan penggalian atau perapihan di tahap awal. Saya tidak sendiri. Saya di sini bersama tim engineer, bersama Pak Sahrul. Gimana Pak Sahrul progresnya untuk hari ini? Kalau untuk progres hari ini sih kemarin dari ownernya kayaknya pengen cepat gitu ya. Kalau dari desain sih mau dimatangin dulu, tapi kemarin sudah fix secara kebutuhan ruang, secara luasan. Nah kalau sekarang tahap pembersihan lah istilahnya mah. Oh, pembersihan. Jadi penggalian, nanti kan ada elevasi tanah yang naik turun. Karena di sini tanahnya udah naik, ya perlu digali buat ruangan-ruangan tertentu seperti carport sama kolam. Oke. Nah, untuk pekerjaan awalan ini sekarang kita menggunakan alat berat ya, teman-teman. Karena ada satu dan lain hal yang harus memakai alat berat tersebut ya. Terutama ini bekas-bekas bambu kemarin ya. Karena susah sih kalau misalkan pakai tenaga manusia gitu. Harus pakai alat berat. Nah, untuk luas lahannya sendiri? Kalau luas lahan sih kemarin 700 meter persegi, sekitar 35 kali 200. 35 kali 20 meter persegi. 35 kali 20. Itu untuk luas lahan. Untuk luas lahan. Kalau luas bangunan total 2 lantai, ditambah 1 lantainya buat ruang seperti toren. Terus panel surya itu totalnya 700 meter persegi. 700 meter persegi, oke. Nah ini untuk posisi lahan sendiri kan mungkin tidak persegi ya? Tidak persegi, ada ruang-ruang yang miring-miring. Ya kalau kemarin sih dibikin persegi. Dibikin persegi. Karena ya dibulatkan lah. Jadi istilahnya 20 kali 35. Ya di sini juga 20 kali 35 gitu. Jadi tapi 20-35, tapi ini nggak tahu kalau misalkan ini kan masih ada kesini nih set kosong belokan ya. Nah tapi ini yang punyanya tuh setnya cuma 20 kali 35. Tergantung nanti kalau misalkan konsepnya rumah tumbuh ya bisa jadi ininya dibeli misalkan. Bisa jadi ditambah lagi space-nya gitu. Jadi kalau ini sendiri sebenarnya bukan termasuk lahan di sini. Bukan. Saya kira lahan tersebut sudah termasuk dari luas lahan ini gitu. Jadi kalau lahannya mah ya berbentuk persegi aja, 20 kali 35 gitu. Oke. Nah, untuk tipe rumahnya sendiri itu menggunakan tipe apa? Konsep. Kalau konsepnya sih ada 2 keinginan sih. Ada 2 keinginan. Ada dua keinginan dari kalau untuk yang Kang Wildannya itu dari segi luarnya tuh pengen kontemporer. Nah, masuk ke ruangannya tuh interior segala macam. Istrinya tuh dia lebih mau kayak ke klasik gitulah. Klasik modern. Nah, nanti perpaduannya aja sih dikombinasikan gitu. Jadi kombinasi antara kontemporer dan klasik ya? Iya, dan mungkin modern. View dari eksterior lebih ke kontemporer. Ketika masuk ke interior lebih modern, ke klasik. Oke. Jadi ini untuk 2 lantai ya, Pak Sahrul? 2 lantai, dan di belakang kita ini yang paling ujung yang itu mungkin sudah tadi ada diukur, itu untuk kolam renang ya? Untuk kolam renang. Oke. Tadinya tuh dia ya mau taman aja sih, taman long gitu luas. Taman. Ya buat kebutuhan nantinya, karena mungkin banyak rekan-rekan mungkin dibikin barbeque segala macam. Nah jadi ada perubahan dibikin kolam renang itu buat dewasa sama buat anak-anak juga sih. Jadi untuk bukaannya ini ruas? Ya, sekitar kalau ini sih ke belakangnya tuh kalau buat kolam renangnya 3 meter. 3 meter. Nah ada teras lagi sekitar 1,5 meter. Buat teras 1,5 meter sampai 2 meter. Oke. Nah untuk tinggi bangunan sendiri kan ini kan dari jalan raya ya, cukup tinggi naiknya. Jadi nanti untuk bangunannya sendiri berada di atas banget,
Elevasinya dari... kalau dari ini kan dari jalan naik 1 meter. Oh, dari jalan. Nah, kalau si bangunannya mah tetap di posisi elevasi dari dari jalan naik 1 meter. Oh. Nah, cuma yang digalinya itu yang buat parkirnya aja. Artinya parkirnya di bawah, terus naik ke atas, trap masuk. Oh, bangunan. jadi otomatis kalau misalkan untuk parkiran tetap mungkin satu jajar bersama jalan atau ada kelebihan lah beberapa senti mungkin ya. Nah, kalau dari jalan ke bangunan itu 1 meter. 1 meter ya. 1 meter. Oh, berarti lumayan tinggi juga ya. Mungkin bisa jadi ini rumah paling tinggi lah ya dari sini kalau misalkan. Karena kenapa dibilang rumah paling tinggi ya? Karena ini si lahan ini berada di atas. Jalan gitu. Nah, agan-agan mungkin itu tadi obrolan tentang review tentang proyek di daerah Kegernong ya. Dari yang sudah dijelaskan dari mulai denah, lahan, dan ruang-ruang di dalamnya seperti apa. Oke kan, sekian mungkin video dari kami Lastim Studio. Jangan lupa follow Instagram kita di Lastim. Dan juga untuk khusus desain-desain ada di lastim.arsitektur. Jadi agan-agan boleh lihat desain-desain yang sudah kami kerjakan, baik rumah ataupun publik ruangan umum. Nah, mungkin saya Ipei. Saya Sarul. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.